Bitcoin adalah penyesalan. Jadi teman-teman ketemu lagi di Borong Bitcoin ikut Bang Timothy Ronald di episode yang ke-22. Jadi saya tadi udah isi lagi Bang Timothy 100 juta, saya 100.000 ya. Gak mau ketinggalan pokoknya ya. Jadi setelah melihat Bang Timothy ya, beliau kan kaya gitu, tapi kita kan kaum kuliah, coba sedikit-sedikit mungkin. Apakah benar 5 tahun lagi dari sekarang Bitcoin akan jadi 20 miliar? Ya, misalkan 5 tahun dari sekarang saya dapat 1,5 juta investnya, misalkan dihitung 1,5 juta, dapat 20 juta 5 tahun dari sekarang pun jadi punya modal buat usaha ya. Jadi buat teman-teman, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk investasi di Bitcoin, tapi saya mengajak teman-teman untuk berinvestasi ya, melek investasi. Investasi paling utama di mana? Paling utama adalah dari leher ke atas. Apa itu Bang? Misalkan ilmunya itu ya, cara berinvestasi di Bitcoin, cara berinvestasi di koin apapun, cara berinvestasi di koin emas, di emas, di properti, saham atau apapun itu. Jadi buat teman-teman, di berbagai belahan dunia, negara-negara yang maju adalah negara-negara yang rakyatnya pandai berinvestasi untuk memajukan juga ekonomi si satu negaranya ya. Jadi buat teman-teman silakan ya, mau berinvestasi dimanapun. Saya tadi udah isi lagi, beli lagi 100.000 seperti biasa ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi ya, sekarang banyak investor dunia, misalkan di YouTube cuman bisa pakai translate ya nggak apa-apa. Dan juga banyak sekarang investor Indonesia pun yang senior mulai turun gunung untuk mengajarkan kita Gen Z mulai berinvestasi. Kalau saya misalkan investasi di koin-koin nggak bisa, jujur aja ya, karena saya berpikirnya untuk investasi masa depan. Tapi buat teman-teman yang mungkin bisa, silakan ya, tapi harus dipikir dulu resikonya. Jadi resikonya ini bagaimana, investasi di koin ini bagaimana, ataupun mau di perusahaan luar negeri, AS misalnya atau apapun itu, banyak di broker-broker ya. Kalau saya ya kuli cuman baru bisa 100.000 gak apa-apa. Mungkin kalau misalkan ya berdoa saja, mungkin di tahun 2025 ini Bitcoinnya 20 miliar mungkin. Dan semoga jadi tahun besok saya punya modal buat usaha ya. Jadi buat teman-teman, saya hanya mengajak teman-teman untuk mulai melek investasi walaupun itu dari leher ke atas ya. Jangan selalu tentang makan, tentang kuota. Kita masih muda, tenaga masih ada. Kalau kata Bang Timothy, lu miskin harus kerja keras ya. Dan yang perbandingan antara mendapatkan uang dengan otak dan dengan otot itu ternyata beda. Kalau kita mencari uang dengan otot itu rezekinya tertakar ya. Jadi misalkan kita kita kaum buruh ya, tenaga kita masih kuat, misalkan satu hari kuatnya cuma 3 jam, 8 jam atau mungkin 10 jam dalam bekerja ya, sebesar itulah rezekinya. Tapi kalau kita bekerja memakai otak, itu tidak tertakar ya teman-teman, menurut saya ya. Karena bagaimana cara kerja memakai otak ya, mungkin Warren Buffett bilang ada kutipan-kutipannya ya. Jadi kalau kamu belum bisa menghasilkan uang saat tidur, kamu tidak akan pernah kaya. Dan setelah saya pikir-pikir ternyata benar. Kita harus melek investasi ya. Kita beli aset yang harganya naik tiap tahun, mau di emas, mau di tanah, ataupun pelajari saham-saham Indo, pelajari saham-saham luar negeri. Sekarang ada pelajari koin ya, koin aset digital ya. Jadi menurut pandangan saya gitu. Jadi kalau kita bekerja menggunakan otot, itu tertakar hasilnya. Tapi kalau kita bekerja menggunakan otak, itu tidak tertakar ya. Dulu kan Bitcoin dari harga 9.000 perak. Kalau misalkan dari dulu kita punya otak ya, pintar maksudnya, kita cari beli Bitcoin satu, sekarang kan 1,7 miliar. Udah berapa ribu kali lipat, ratus ribu juta kali lipat itu profitnya ya. Jadi seperti itu pandangan saya. Bitcoin adalah penyesalan ya. Misalkan kalau Bitcoin anjlok, kenapa juga invest di Bitcoin? Tapi kalau Bitcoin harganya naik, kenapa juga kita menyesal juga nggak all in ya. Dan satu lagi tadi, bekerja menggunakan otak itu rezekinya tidak tertakar. Tapi bekerja
menggunakan otot, rezekinya tertakar ya. Seperti itu, ketemu lagi di Borong Bitcoin di episode yang ke-23.